Ya, kita bertemu kembali dan materi kita untuk pertemuan kali ini materi terakhir ya di semester yang berjalan ini, yaitu tentang penyajian data. Di materi ini ada dua, bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang pertama ya. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah menyajikan data dalam bentuk tabel, menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan garis, kemudian yang ketiga menafsirkan data pada tabel dan diagram. Jadi ada tiga yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, oke. Kita lanjut. Penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar ya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabel baris kolom. Tabel yang digunakan ya untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Jadi ini beberapa baris ya, dan ini satu kolom. Ya, hanya satu kolom. Kemudian yang kedua, tabel kontingensi. Ya, tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Ya. Ini berapa baris dan lebih dari satu kolom. Berarti ini ada dua ya. Ada dua kolom, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua kolom. Ya, bisa juga lebih ya. Kemudian yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Maksudnya beberapa kelompok adalah sebagai berikut. Ya. Misalkan nilai 51 sampai 60. Jadi dibagi dalam kelompok yang mendapatkan nilai 51 sampai 60. Begitu seterusnya 61 sampai 70. Sampai dengan 91 sampai 100. Ini contoh saja ya. Misalkan 51 sampai 60 yang memperoleh nilai sebanyak 5. Ya, yang peroleh nilai 81 sampai 90 ada 7 orang seperti itu. Jadi disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Disajikan data menjadi beberapa bagian ya di kelompok. Ya, gitu. Nah, untuk kelas 7 hanya dasarnya saja ya. Nanti di SMA akan ada materi khusus ya, cara menggunakan rumus ya untuk menentukan atau untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nanti di SMA. Untuk SMP kita hanya belajar dasarnya saja. Oke, sebagai contoh, perhatikan, diketahui data nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 9A sebagai berikut. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Jadi diketahui ada 30 siswa, ya. Berarti ada 30 nilai seperti itu. Kita sajikan dalam bentuk kelompok. Langkah pertama, kita tentukan dulu nilai terendah dan tertinggi. Nah, nilai terendahnya adalah 5. Ya, coba perhatikan datanya. Nilai terendah adalah 5 dan nilai tertinggi adalah 10. Ya, seperti itu. Nanti kita buat tabel, kita mulai dari 5 dan berakhir di 10. Ya. Seperti ini. Di 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jumlah ya, harus 30. Karena tadi diketahui ada 30 siswa, berarti jumlahnya 30 siswa nanti ya, 30 nilai ya. Oke, kita mulai nilai 5. Berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 5? 1, 2, 3. Kita ada 3. Kemudian yang memperoleh nilai 6, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian yang memperoleh nilai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, kemudian yang memperoleh nilai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan nilai 9, ya kita lihat 1, 2, 3, 4. Iya. Dan yang memperoleh nilai 10 hanya 1 orang. Ya, seperti itu. Kemudian kita jumlahkan, ya, apakah sama dengan 4, sama dengan 30 banyaknya, ya. 3 tambah 8, 11, ya, tambah 7, 18, tambah 7 adalah 25, tambah 4, 29, tambah 1 sama dengan 30. Seperti itu. Jadi jangan lupa kita jumlahkan ini ya.
Kalau dia sama dengan 30 berarti sesuai dengan apa yang diketahui di soal, 30 siswa, ada 30 nilai berarti. Seperti itu. Kemudian kita lanjut contoh yang kedua. Jika diketahui data nilai ulangan harian dari 20 siswa adalah sebagai berikut. Jadi ada 20 siswa dengan nilai sebagai berikut. Susunlah data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Berarti kita akan buat dalam tabel yang berkelompok ya, data berkelompok. Seperti biasa kita tentukan nilai terendah dan tertinggi. Terendah 57, tertingginya adalah 95. Berarti sini 57 ya. Terendah dan tertingginya adalah 95. Kemudian kita buat kelompoknya ya. Ya, kita ambil patokan saja karena ini nilai 57 berarti di antara 51 sampai 60. Sedangkan nilai 95 di antara 90 sampai nilai 91 sampai 100. Seperti itu ya. Jadi baris awal 51 sampai 60 dan baris akhir 91 sampai 100. Maka rentang nilainya adalah 10 ya. 51 ke 60 ada 10 nilai. Ya, banyaknya ada 10. Kemudian 91 sampai 100 juga sama ada 10. Seperti itu. Kita langsung saja untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, kita mulai dari 51 sampai 60, kemudian 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90 dan 91 sampai 100. Kemudian kita hitung banyaknya siswa yang memperoleh nilai 51 sampai 60. Ya. Kita hitung 1, 2, ya hanya 2. Kemudian yang memperoleh nilai 61 sampai 70, kita hitung 1, 2, 3. 71 sampai 80. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Kemudian 81 sampai 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian yang nilai 91 sampai 100, 1, 2, 3. Ya. Setelah itu kita jumlahkan. 2 tambah 3, 5, tambah 5, 10, tambah 7, 17, tambah 3, 20. Sesuai. Ya. Karena yang diketahui ada 20 siswa, berarti ada 20 nilai. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu diagram batang dan diagram garis. Apa itu diagram batang? Jadi diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek. Dalam kurun waktu tertentu, diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori. Dapat juga data tahunan. Kalau Anda perhatikan di belakang kelas, ya, di ruangan Anda, itu ada contoh diagram batang, pekerjaan siswa, pekerjaan orang tua siswa, ya, umur siswa, banyaknya siswa laki-laki dan perempuan, ya, seperti itu. Ya. Di dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Ya, nanti ada skalanya, ya. Skalanya tergantung dari soal, data soal. Ya. Contoh, ya, hasil pilkada pada suatu kabupaten ditunjukkan seperti tabel berikut. Ya. Jadi ada pasangan calon bupati A, B, C, D, E, F. Ya, ada 6 pasangan calon. Persentase perolehan suaranya 23%, 15%, 37%, 6%, 12%, dan 7%. Kita akan sajikan dalam diagram batang. Ya, sebelum menyajikan diagram batang, kita tentukan dulu skalanya. Skalanya, ya, misalkan, ya, kita tentukan skalanya 1 berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau skalanya 2 berarti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau skalanya 3, 3, 6, 9. Kalau skalanya 5, 5, 10, 15, 20, 25. Ya, kelipatan 5. Kalau skalanya 10, berarti 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Kalau skalanya 100, berarti 100, 200, 300, 400. Seperti itu. Karena kalau kita lihat apa yang diketahui di soal, ya, terendah itu 6%. Tertinggi itu 37%. Kalau kita menggunakan skala 1, catatan kita, buku catatan kita untuk menggambar tidak akan muat. Ya. Karena terlalu besar angkanya. Ya. Jadi kalau kita gambar nanti tidak muat untuk buku kita. Maka kita harus menentukan skalanya agar supaya catatan buku kita menggambar pada buku catatan muat seperti itu ya. Maka kita tentukan skalanya ya. Cara menentukan skala sangat mudah tergantung kita ya.
Nah, untuk contoh seperti ini kita lihat di sini ya. 6 ke 37 ya jaraknya besar ya. Maka kita gunakan skalanya 5 saja. Ya. Jadi mulai dari 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% dan seterusnya. Seperti itu. Jadi skalanya kita gunakan kelipatan 5. Ya, seperti itu. Jadi langkah pertama kita gambar dulu garis datar yang menyatakan pasangan calon bupati. Kemudian garis vertikal tegak lurus ya, menyatakan persentase perolehan suara. Kemudian setelah itu kita sudah tentukan skalanya ya, kita buat skalanya itu 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%. Tertingginya 37%, berarti di antara 35 dan 40. Terendahnya 6%. Kemudian kita tentukan pasangan calon bupatinya ada A, B, C, D, E, F. Setelah itu kita buat garis bantu. Garis bantu, garis yang sejajar dengan ini, sumbu data. Ya, ini. Garis bantu. Agar nanti kita membuat diagramnya tepat. Ya, tepat seperti itu. Kemudian kita buat persegi panjang. Ya, persegi panjang berdasarkan data yang diketahui. Ya, kita buat persegi panjang. Silakan, pasangan calon bupati A yang diketahui di soal adalah 23%. Ya, jadi hitung 5, 10, 15, 20, karena 23 berarti kita ambil patokan di sini. Karena kalau sudah sini berarti sudah 25. Jadi kita ambil patokan seperti ini, di antara 20 dan 25. Kemudian pasangan calon bupati B 15%, berarti tepat pada garis ini. Tepat pada garis ini, 15%. Selanjutnya yang C 37%, kemudian D 6%, E 12% dan F 7%. Ya, seperti itu. Bisa lihat ya. 37% berarti 35 di antara 35 dan 4. 6% berarti 5% ditambah sedikit ya. Melewati 5% agar supaya menjadi 6%. Itu juga 7% ya. Kita sesuaikan saja ya. Mendekati seperti itu. Jadi ini contoh cara membuat diagram batang. Oke, contoh yang kedua, ya, buatlah diagram batang dari tabel berikut. Nah, ini tabel agensi ya, ada dua data yaitu laki-laki dan perempuan. Langkah pertama sebelum kita buat, kita misalkan dulu laki-laki itu L, perempuan itu P. Ya. Kemudian skalanya, ya, kita lihat di sini skalanya terendah 8, tertinggi 16. Dan jarak-jaraknya dekat ya, kita lihat 12, 16, 14 jaraknya dekat. Kalau kita ambil satu, saya rasa buku kita tidak muat. Kita ambil saja skalanya 2. Ya. Jadi kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya seperti itu. Oke, kita langsung saja. Kita buat sumbu datar, baru sumbu tegak ya. Jadi sumbu datar menyatakan kelas banyak siswa ya. Sudah sumbu tegak karena kita akan tentukan skalanya itu 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Baru kelas ya, ada kelas 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F. Ini nanti kita, karena ini ada dua data laki-laki perempuan, jadi kita buat dua warna ya nantinya ya, yaitu yang biru itu laki-laki, yang kuning itu perempuan. Ya. Kemudian jangan lupa garis bantu ya. Lalu kita gambarkan kelas 8A laki-laki ya dan perempuan. Untuk laki-laki ada 14 orang, perempuan ada 12 orang. Jadi seperti itu. Jadi laki-laki 14 orang, perempuan ada 12 orang. Begitu seterusnya sampai 8F. Jadi kita hanya membuat persegi panjang ya. Kita gunakan mistar agar lebih rapi ya. Seperti ini nanti hasilnya ya. Kemudian kita cek kembali ya. Misalkan ini ya. 8E untuk perempuannya pas ada di 10. Berarti untuk kelas 8E ada 10 ya. Kemudian untuk perempuan 8C ada 14, perempuan kelas 8B ada 16. Laki-laki kelas 8C ada 12. Kelas 8A ada 14. Cross check ya. Kemudian yang di antara ini berarti
di antara 8 dan 10 berarti 9. Berarti kelas 8F perempuannya ada 9 di antara 8 dan 10. Kelas 8E laki-lakinya di antara 10 dan 12 berarti 11. Berarti ada 11 orang untuk laki-laki di kelas 8E. Jadi seperti itu, ya, sangat mudah, ya. Kemudian kita masuk di diagram garis, ya. Mirip dengan diagram batang, tapi dalam bentuk garis, bukan lagi persegi panjang, ya. Diagram garis biasanya digunakan untuk menjadikan data yang berkesinambungan atau kontinu, misalkan jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa tiap tahun. Ya. Dalam diagram garis, sumbu mendatar menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu tegak menunjukkan nilai data. Nah, di sumbu tegak menunjukkan nilai data atau bisa kita sebut skala. Ya. Pengamatan suatu waktu tertentu, sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Pada bagian sumbu datar dituliskan atribut atau waktu, dan pada sumbu tegak dituliskan nilai data. Jadi seperti itu. Langsung saja pada contoh, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam seminggu ditunjukkan dalam tabel berikut. Ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Buatlah diagram garis dari data tersebut. Ya. Kita perhatikan di sini, mulai dari 10.300 terendah dan tertinggi 10.920. Berarti angkanya 10 ribuan. Ya. 10.300 sampai 10.920. Nah, otomatis untuk skalanya, ya, berarti kita perhitungkan, ya. Kita skalanya 100, ya, kalau skalanya 1 ya, pasti tidak muat. Skalanya 2, 3 tidak muat. Kita ambil saja skalanya yaitu 100. Ya. Di 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ya, seperti itu. Ya, supaya lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, seperti itu. Jadi kurs rupiah terhadap dolar AS dalam seminggu. Kita buat garis datar, memetakan hari, dan garis tegak itu nilai tukar rupiah. Jadi kita mulai dari 10.300, baru karena ini skalanya 100 berarti kelipatan 100. Berarti 10.300, 10.400, 10.500, 10.600, 10.700 sampai 11.000. Nah, tertinggi 10.900 sekian. Kemudian hari, ya, Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian jangan lupa garis bantu. Mari kita mulai. Senin, ya. Jadi kita buat titik saja, ya. Kalau yang di diagram batang persegi panjang, tapi kalau ini titik saja. Misalkan hari Senin berarti 10.300, titik saja. Selasa ada 10.450, Rabu 10.630, Kamis 10.550, Jumat 10.740, Sabtu 10.830, Minggu 10.920. Jadi kita ambil patokan seperti ini, ya. Jadi tinggal kita menyesuaikan, ya. 10.450 berarti kira-kira di tengah, 10.630 kira-kira di sini, 10.740 ya kira-kira di sini, 10.920 ya kira-kira di sini. Kita tinggal menyesuaikan. Kalau sudah, kita hubungkan dengan garis, ya, seperti ini. Setelah itu jadilah diagram garis, ya, seperti gambar. Ini contoh diagram garis. Jadi kita membuat titik, kemudian di titik kita hubungkan dengan garis. Kita gunakan mistar, ya. Oke, kita masuk bagian yang ketiga, menafsirkan data pada tabel dan diagram. Ya. Atau kita akan membaca data pada suatu tabel dan diagram. Sebagai contoh, perhatikan tabel organigram di kelas siswa 7A. Iya. Pertanyaannya, tentukan banyak siswa di kelas tersebut, tentukan selisih yang gemar sepak bola dan voli. Oke, kita jawab. Yang pertama, jumlah banyak siswa di kelas tersebut. Nanti kita jumlahkan saja. 30 tambah 25 tambah 10 tambah 20 tambah 15, berarti jumlahnya 100 orang. Berarti banyak siswa di kelas tersebut 100 orang. Kemudian B, selisih dari banyak main sepak bola dan voli. Berarti sepak bola ada 30, voli 15. Berarti selisihnya 30 kurang 15, ada 15 orang. Seperti itu. Sangat mudah, ya. Lanjut. Isi tabel. Tentukan kelas dengan jumlah siswa terbanyak. Tentukan kelas dengan selisih tertinggi siswa laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kita akan mencari jumlah siswa terbanyak di kelas berapa.
dan selisih tertinggi siswa laki-laki dan perempuan di kelas berapa. Ya, seperti itu. Oke, otomatis untuk mencari siswa dengan jumlah siswa terbanyak, berarti kita jumlahkan laki-laki dan perempuan. Berarti 14 tambah 18, terusnya 15 tambah 16, ya. Dijumlahkan kelas 7A sampai 7F. Ternyata terbanyak ada di kelas 7F. Jumlah siswanya 36. Kemudian yang B, selisih laki-laki perempuan terbesar, ya, atau tertinggi, ya. Ada di kelas mana? Berarti kalau selisih berarti kita kurangkan. 18 kurang 14, 16 kurang 15, 18 kurang 11, 16 kurang 12, 15 kurang 15, dan 19 kurang 17. Lihat di sini, tertinggi ternyata ada di kelas 7C. Iya, seperti itu. Jadi, siswa terbanyak ada di kelas 7F, dan selisih laki-laki dan perempuan tertinggi ada di kelas 7C. Ya, sangat mudah. Ya, kita lanjut. Nah, ini diagram batang, ya, ada laki-laki dan perempuan warna ungu, laki-laki kuning. Kemudian kita lihat sini tahun 2001 sampai 2006. Skalanya ternyata skalanya 50, ya, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Skalanya 50. Ya. Yang menjadi pertanyaan, tentukan pada tahun berapa terjadi kenaikan jumlah perempuan dan laki-laki terbesar. B, pada tahun berapa terjadi penurunan jumlah perempuan dan laki-laki terbesar. Berarti kita akan cari tahun berapa terjadi kenaikan dan tahun berapa terjadi penurunan. Begitu. Oke. Langkah pertama kita buat garis bantu, ya, seperti ini. Ya. Karena skalanya 50, ya. Di 150, jadi di sini ada 175, 200, 225, 250, 275, 300. Seperti itu. Jadi kita akan mencari kenaikan tertinggi dan penurunan jumlah tertinggi. Kita mulai 2001 sampai 2002. 2001 ke 2002. Perempuan dia naik, ya. Kenaikan berapa? Yaitu 50, 100. Kemudian laki-laki, ya, dia naik 25. Berarti total 125 di tahun 2001-2002. Jadi kenaikan total 125. Kemudian lanjut 2002-2003 untuk perempuan turun, ya, turun. Perhatikan 250 ke 150 berarti turun 100. Kemudian laki-laki tidak ada kenaikan dan penurunan. Berarti 2002 ke 2003 penurunan sebanyak 100. Ya. Kita gunakan minus 100 karena turun, ya. Kemudian lanjut 2003-2004 untuk perempuan naik, ya, naik berapa? Perhatikan sini 150 ke 225 berarti naik 75. Dan laki-laki naik 25. Jadi total ada 100. Lanjut 2004-2005, kita lihat untuk perempuan naik 25, laki-laki naik 50. Berarti total ada 75. Jadi lihat di sini terbanyak adalah 125. Penurunannya terjadi di tahun 2002-2003 sebanyak 100. Ini penurunan tertinggi. Ini 2001-2002 kenaikan tertinggi. Tetapi masih ada 1 tahun. Kita cek untuk 2005-2006. Ya. 2005-2006 kita cek, ya. Untuk perempuan naik 50, laki-laki naik 25. Berarti total 75. Berarti untuk kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2001-2002. Dan sebanyak 125. Kemudian untuk penurunan tertinggi terjadi di tahun 2002-2003. Dia turun. Seperti itu. Ini dia naik tertinggi 125, ini dia turun juga 100. Jadi seperti itu cara kita menafsirkan data pada suatu diagram batang. Lanjut contoh berikut. Perhatikan diagram berikut ini. Diagram batang yang ditanya banyak semua siswa laki-laki, banyak semua siswa perempuan. Berarti kita akan jumlahkan yang diagram batang yang persegi panjang biru, ini adalah laki-laki semua, dan yang merah perempuan semua. Kita akan jumlahkan. Oke, langkah pertama kita buat garis bantu, ya. Dan di sini kita tidak tahu berapa, ya. Kalau dia tepat di garis seperti ini, kita bisa tentukan dia adalah 15. Tapi yang lain tidak, maka kita buat garis bantu, ya. Kita buat garis bantu seperti ini. Sehingga kita bisa menentukan berapa
banyak siswa laki-laki dan perempuan. Jadi kita buat skalanya 1 di sini ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pas. Oke, kita langsung saja. Banyak siswa laki-laki yang warna biru. 14, 15, 11, 12, 15, dan 17. Itu jumlahnya 84 orang. Kemudian yang perempuan kita jumlahkan ya, di sini ya. Ini adalah 18, ya, 18, 17, 16, 18 sama 16 sama ditambah dengan 18 dan ditambah dengan 19. Total 105 orang. Jadi selesai ya. Sangat mudah ya. Lanjut contoh berikut, perhatikan diagram berikut ini. Diagram garis ya. Tentukan pada hari berapa terjadi kenaikan penjualan buku terbesar. Nah, lihat grafik, kenaikan terjadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, Sabtu. Sama-sama naik. Tapi yang ditanya kenaikan penjualan buku terbesar. Kalau Senin, Selasa naik dari 100 ke 150 berarti naik 50. Ya. Kalau Rabu, Kamis, kita lihat dari 150 ke 300 berarti dia naik 150. Juga dari Jumat, Sabtu. Dia naik dari 50 ke 200. Berarti terjadi kenaikan penjualan buku terbesar ada 2 ya, sama-sama ya, dia naik itu tahun Rabu, hari Rabu, Kamis, dan hari Sabtu. Naik ya, tertinggi. Ini juga naik tapi masih ini yang memiliki penjualan buku terbesar. Jadi 150 ke 300 dia naik 150 dan 50 ke 200 dia naik juga 150 sama. Berarti jadi hari Rabu, Kamis, dan Jumat, Sabtu. Kemudian contoh berikut masih diagram garis. Perhatikan diagram berikut. Ya, ini diagram garis suhu badan. Ya, Senin sampai Minggu. Ini skalanya ya. Skalanya 1, 30, 31, 32, 33, 34. Ya. Suhu badan terendah berarti paling rendah. Lihat ini titik-titiknya kita perhatikan. Terendah ya. Paling terendah ini. Berarti terjadi di hari Senin. Hari Senin 33 derajat. Itulah suhu badan terendah terjadi pada hari Senin. Jadi kalau ditanya suhu badan tertinggi, arti terjadi di hari 39 derajat. Jadi begitulah cara kita membaca diagram. Ya. Oke, tugas untuk Anda. Ya. Silakan kerjakan selama seminggu. Ya. 5 menit terakhir. Di nomor 1 kita akan sajikan dalam bentuk tabel. Ya. Kemudian nomor 2 kita sajikan dalam ya, seperti itu. Kemudian nomor 3 kita buat diagram garis ya, berdasarkan tabel yang diketahui. Kemudian nomor 4 kita akan menafsirkan data pada tabel ya, ditanya persentase kenaikan penjualan gula pada bulan Oktober November, berapa persen kenaikannya ya. Kemudian nomor 5 perhatikan grafik di bawah ini diagram batang ya. Hasil nilai matematika siswa di suatu kelas. Jika nilai 6 adalah nilai berapa orang ya, seperti itu. Nomor 6 sama diagram batang, banyaknya kendaraan terjual di kota X. Penurunan yang tinggi penjualan kendaraan di kota X terjadi pada bulan apa? Maka Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Seperti itu. Perhatikan diagram di bawah ini. Ya, ini lagi diagram garis. Ya. Nilai matematika kelas 7. Selisih banyak siswa memperoleh nilai 6 dan 9. Berapa selisihnya? Nah, selisih banyak siswa memperoleh nilai 6 dan 9. Jadi nilai 6 di sini. Ini nilai 9. Lanjut, nomor terakhir, perhatikan diagram garis. Ya, kurs rupiah terhadap dolar AS dalam sepekan. Ya. Kurs rupiah mengalami kenaikan tertinggi pada hari berapa dia mengalami kenaikan tertinggi. Ya, seperti itu.
Kalau dilihat dari sini semua naik. Oke, demikian untuk materi bagian yang pertama tentang penyajian data, dan materi selanjutnya itu tentang membuat diagram lingkaran. Jadi Anda siapkan jangka busur, ya, mistar, ya, karena kita akan membuat diagram lingkaran. Silakan Anda bawa, jangan sampai Anda lupa, ya, untuk kita membuat diagram lingkaran. Itulah bagian pertemuan terakhir kita, ya. Jadi terima kasih untuk perhatian, dan jangan lupa terjaga kesehatan, dan jangan lupa juga kerjakan tugas. Sekian.